setelah menyoroti dari sisi orang tua ya Pak, bagaimana mengimplementasikan pendidikan karakter itu sendiri di generasi milenial kita? Kan kebanyakan generasi milenial kita ini mereka cepat sekali terpengaruh dari berbagai hal dari luar. Nah, cara untuk menanggulangi hal tersebut bagaimana Pak menurut Anda? Ada satu yang belum saya sampaikan tadi, dan ini sangat menentukan. Ada trilogi pendidikan itu ya. Ada pendidikan formal, ada pendidikan informal, tetapi aspek satu ini itu sangat menentukan. Apa itu? Pendidikan non formal. Pendidikan non formal itu pendidikan yang ada di tengah-tengah masyarakat. Pendidikan non formal ini bisa berbentuk pesantren, bisa berbentuk taman pendidikan Al-Quran, bisa berbentuk madrasah diniyah, bisa berbentuk lembaga kursus yang menjamur di mana-mana. Bahkan ada ruang guru sekarang ini yang sangat murah, 1 bulan 350.000. Tetapi secara umum kalau di kampung itu ya pendidikan non formal itu pergaulan. Jadi yang paling faktual di kampung itu pendidikan non formal ini, di mana anak itu bergaul itu dia sangat memengaruhi karakternya. Orang tua tidak bisa mewarnai, lembaga pendidikan tidak bisa mewarnai, justru yang bisa mewarnai anak itu adalah teman pergaulan. Jadi kalau teman pergaulannya itu positif, maka 80% anak ini akan positif. Tapi kalau pergaulannya salah, pergaulan bebas, pergaulan tanpa aturan dan norma agama, maka 80% karakter anak ini akan ke arah yang negatif. Ini banyak sekali riset atau survei yang membuktikan ini, sehingga di dalam agama kita ada satu syair yang terkenal, anil mar'i la tas'al wasal an qarinihi fa innal qarina bil muqarrani yaqtadi fa in kana dza syarrin fajannibhu sur'atan wa in kana dza khairan faqarinhu tahtadi. Jadi kalau kamu lihat orang itu, lihatlah temannya. Lihat aja temannya, dengan siapa dia bergaul. Fa in kana dza syarrin fajannibhu sur'a. Kalau memang dia peranginya negatif, rambutnya semiran, dia suka mabuk-mabukan, dia tidak memperhatikan kewajiban sholat 5 waktu, dia tidak biasa membentak, memarahi kedua orang tuanya, cara berpakaiannya transparan, tidak tidak mengindahkan kaidah-kaidah agama, ya harus secepatnya dijauhi. Tapi wa in kana dza khairan faqarinhu, kalau memang dia peranginya baik, taat beragama, dia berbakti kepada kedua orang tuanya, faqarinhu, maka jadikan dia teman, maka engkau akan mendapat petunjuk tahtadi. Maka dalam konteks ini perlu memberdayakan lembaga-lembaga kepemudaan, karena mungkin prosentasi ya orang yang studi di pesantren itu tidak banyak, prosentasi orang yang belajar di lembaga kursusan ini tidak banyak, orang yang studi di madrasah diniyah tidak banyak, orang yang studi di TPQ kalau dia sudah lulus juga jadi pengangguran. Maksudnya pengangguran itu tidak punya jadwal yang mengikat. Oleh karena itu lembaga-lembaga kepemudaan seperti Ikatan Remaja Masjid, IPNU, IPPNU, atau apapun, pokoknya organisasi kepemudaan itu harus dimobilisir dengan kegiatan-kegiatan yang positif, sehingga anak muda ya itu terarah pada satu kegiatan yang positif yang akan menguatkan karakter dia, karakter yang positif. Kan di dalam karakter itu ada nilai-nilai karakter yang unggul yang tadi saya sebutkan, antara lain ada karakter religius, ada karakter sosial, ada karakter nasional, ada karakter transendental. Jadi ada karakter yang berbasis individu seperti optimis, seperti kreatif. Karena begini,
orang sukses itu menurut para pakar itu karena 80% dipengaruhi oleh kecerdasan emosionalnya, emotional quotient, kecerdasan emosionalnya. Yang dalam bahasa orang modern sekarang adalah otak kanan, bukan otak kiri. Otak kanan ini sumber kreativitas. Di sini ada kemampuan orang untuk berkreasi, berimajinasi, berinovasi, tahan banting, kreatif itu di sini. Menurut orang modern ya. Tidak hanya kecerdasan intelektual quotient. Jadi 80% di sini, 20% jadi orang berhasil itu bukan karena kecerdasannya, tapi orang berhasil itu banyak disebabkan oleh kemampuan dia untuk bertahan, kemampuan dia untuk gigih, kemampuan dia untuk tidak menyerah meskipun menemui banyak hambatan. Sehingga banyak sekali slogan kesuksesan itu bukan seberapa banyak kamu bisa menaklukkan bisa menggapai prestasi, tapi kesuksesan itu di mana kamu bisa bangkit dari keterpurukan. Jadi dia mengalami keterpurukan, dia bangkit, terpuruk, dia bangkit terus. Itulah yang akan menghantarkan seseorang kepada kesuksesan. Itu oleh karena itu dalam konteks pendidikan karakter ini semua pihak harus bekerja sama, mulai dari keluarga, masyarakat, negara, media, lembaga pendidikan. Tentu dalam konteks Indonesia yang harus jadi pionir, penggagas utamanya adalah lembaga pendidikan, sehingga pendidikan karakter ini menjadi agenda publik, agenda bersama kita untuk kebangkitan bangsa kita di masa yang akan datang. Oke, bagaimana begitu ya Pak? Jadi kerjasama antar lembaga pendidikan formal dan non formal ini sangat menentukan karakter seseorang tersebut, begitu nggih? Betul. Nah, saya ingin fokus ya kepada lembaga pendidikan. Bagaimana lembaga pendidikan itu menanamkan pendidikan karakter kepada anak didiknya. Ini juga pengalaman kami selama memimpin madrasah, baik di madrasah sanawiyah atau di madrasah aliyah di sini. Yang saya tulis, saya dokumentasikan dalam buku tips efektif itu ya, internalisasi pendidikan karakter di sekolah. Salah satu yang saya tulis di dalam buku itu dan mungkin sampai sekarang sudah dipraktekkan di madrasah ini adalah mengadakan sholat berjamaah. Sholat berjamaah. Sebenarnya sih tidak hanya sholat berjamaah ya, yang saya gagas itu ya sholat duha berjamaah, sholat tentu yang ada di sini sholat zuhur berjamaah. Karena jamaah itu menjadi menjadi pendidikan yang efektif, pendidikan membudayakan anak untuk sholat jamaah, membudayakan anak untuk disiplin, membudayakan anak untuk mengamalkan ilmu-ilmu yang dia dapat, menjadi media anak untuk menunjukkan kehambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yang saya tulis itu adalah pentingnya anak-anak ini memahami tokoh-tokoh lokal. Ini yang saya gagas. Jadi tokoh-tokoh lokal ini sangat penting menjadi sumber inspirasi. Katakanlah kalau kita membaca buku ini, Sejarah Madrasah Lutful Ulum Wonokerto, ini kalau kita membacanya ya, kita akan melihat dan meneropong bagaimana Wonokerto ini pada tahun 80-an, 70-80. Tentu sangat jauh berbeda dengan Wonokerto di era 2020. Jauh sekali perbedaannya. Kenapa Madrasah Lutful Ulum ini survive, bertahan di tengah arus tantangan internal maupun eksternal, tantangan luar atau tantangan di dalam.
itu tidak lepas dari kegigihan al-muassis atau kegigihan pendiri. Bagaimana beliau bertahan di tengah tantangan yang dahsyat, di tengah rekayasa dan lain sebagainya, sampai madrasah ini berdiri. Artinya untuk mencapai satu prestasi, membangun atau mendirikan sebuah lembaga aja harus dilalui dengan dengan jatuh bangun. Berarti kan pendidikan karakter yang bisa kita dapat dari sini adalah kegigihan, semangat pantang menyerah. Dan dalam konteks agama adalah ini dalam konteks agama dan khususnya Nahdlatul Ulama adalah tawassul. Tawassul itu kita memohon kepada Allah dengan perantara hamba-hamba Allah yang dicintai, misalnya Nabi, misalnya para wali. Sehingga kalau kita baca buku ini, maka Kiai Ahmad Sholeh itu sebelum mendirikan Lutful Ulum itu terlebih dahulu istiqomah setiap malam Jumat ziarah di makamnya Mbah Ahmad Wiropati, Mbah Pati Pak Sucen, malam Jumat ya. Nah, pada saat itu belum ada listrik, pada saat itu belum aspalan jalannya, pada saat itu di makam Mbah Pati itu belum dibangun seperti sekarang, tapi masih gerumbul, masih ada masih ada pohon besar. Pokoknya kalau bukan orang yang secara religius dia kuat mentalnya, dia kuat kalau istilah kita itu ya tidak takut dengan memedi, pasti dia tidak akan mampu. Itu kalau lebih sampai 40 hari lebih itu setiap malam Jumat ke sana. Kadang jam 10 sudah pulang, kadang jam 3 menjelang subuh baru pulang, jalan kaki. Ini mengenal tokoh-tokoh lokal itu akan menyadarkan kita bahwa semangat mereka, karakter mereka itu harus kita tiru. Ini yang sering saya tulis ya di Facebook saya itu, fatashabbahu illam takunu mithlahum inna tashabbuha birijali falahun. Tirulah tokoh-tokoh itu illam takunu mithlahum, jika kamu belum seperti mereka. Kita ini masih jauh dibandingkan dengan ulama-ulama kita. Kenapa? Inna tashabbuha birijali falahun. Karena meniru semangat kegigihan generasi-generasi terdahulu itu kunci kita mendapatkan keberuntungan atau mendapatkan kebahagiaan jasmani dan rohani. Jadi bagaimana cara menanamkan pendidikan karakter adalah dengan mengenal tokoh-tokoh lokal, tokoh-tokoh yang berjasa mengembangkan agama, mengembangkan masyarakat di daerah itu. Ini yang kedua. Yang ketiga, salah satu karakter itu juga karakter cinta ilmu. Karakter cinta ilmu. Maka internalisasi karakter hubbul ilmi ini, cinta ilmu ini adalah dengan memberikan media-media di mana gerakan literasi itu bisa tumbuh secara dinamis. Oleh karena itu seringkali saya sampaikan perpustakaan itu menjadi jantung lembaga pendidikan. Dulu saya gerakkan perpustakaan tidak berbasis madrasah tapi berbasis kelas. Jadi perpustakaan itu ada di kelas, bisa diakses oleh anak didik. Tentu manajemen harus digunakan ya. Buku apa saja yang ada di dalam perpustakaan kelas itu bisa dimonitoring oleh perpustakaan induk. Karena apa? Karena tujuannya untuk mendekatkan supaya anak ini bisa cepat untuk membaca, anak itu bisa cepat untuk menangkap pemikiran besar dari buku-buku yang dia baca. Sebenarnya biasa sederhana. Kita itu kalau belajar dengan guru-guru kita, itu kita bisa sedikit membandingkan. Kita mencari guru-guru yang luar biasa, itu ibarat sekarang tuh harganya mahal. Iya. Maka guru-guru yang luar biasa itu jam terbangnya tinggi,
Karena ya memang dunia sekarang tuh materialistis. Materialistis itu siapa yang bisa memberikan kompensasi yang besar, maka dunia akan mengarah ke sana. Oleh karena itu, cara yang paling murah adalah membaca buku mereka. Kalau membaca buku mereka itu tidak terbatasi oleh waktu. Saya contohkan, misalnya kita membaca tafsirnya Profesor Dr. Quraish Shihab yang ada sekitar berapa ya? 14 juz kali. Ini beliau tulis di Azhar ketika menjadi duta besar. Bayangkan kalau kita mendatangkan beliau di sini, tidak akan kuat kemampuan kita. Kita datangkan beliau di sini, untuk hotelnya aja berapa, transport pesawat terbang PP berapa, jemput dari bandara ke sini berapa, kemudian mengadakan acara yang besar, tentu harus levelnya nasional ya, paling tidak ya level regional, mendatangkan foto snack dan lain-lain, itu harganya mahal. Tapi kalau kita membaca bukunya, apa yang dia tulis itu berarti yang beliau rasa penting, berarti serapan-serapan poin-poin pikiran emas beliau kita bisa baca setiap saat. Di kelas kita bisa baca, di rumah kita bisa baca. Jadi gerakan Iqra ini harus digerakkan di lembaga pendidikan. Karakter cinta pengetahuan. Jadi karakter cinta pengetahuan dengan gerakan mencintai membaca. Kalau sudah sering orang itu membaca, maka akan berkembang menjadi gerakan literasi dalam bentuk tulisan. Karena tidak mungkin orang itu menulis tapi tidak ada yang dia tulis. Jadi apa yang dia tulis, apa yang dia baca. Kalau hanya membaca 10 buku, kualitas tulisannya hanya 10 buku. Tapi kalau membaca 50 buku, 100 buku, kualitas tulisannya ya 100 buku itu. Jadi semakin banyak orang membaca, semakin berkualitas tulisan yang dia tuangkan ini. Jadi paling tidak tadi sholat berjamaah, kemudian cinta ilmu. Yang kedua itu belajar dari tokoh lokal daerah itu yang sangat berjasa. Yang ketiga internalisasi karakter hubbul ilmi wal ma'rifah, cinta pengetahuan. Saya kira 3 cara itu menjadi prioritas ya lembaga pendidikan. Bagaimana kita bermimpi generasi yang lahir dari Madrasah MA Enolutul Ulum ini bukan menjadi generasi sampah, tapi menjadi generasi emas. Generasi emas itu generasi yang betul-betul bermanfaat bagi diri dan orang lain. Generasi yang mampu menjadi lokomotif. Lokomotif itu apa ya? Lokomotif itu gerbong yang menggerakkan orang di belakangnya. Jadi dia menarik orang lain untuk terus bergerak, mencapai cita-cita bersama. Itu. Terima kasih Pak atas penjelasan mengenai pendidikan karakter bagi pondasi bangsa ini. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari pemaparan yang sudah Bapak jelaskan kali ini dan menumbuhkan rasa semangat kita optimis untuk menjadi karakter generasi yang lebih baik lagi. Terima kasih. Semoga MA Enolutul Ulum menjadi lembaga pendidikan yang prospektif, menjadi lembaga pendidikan yang mampu memahat karakter anak didiknya menjadi generasi emas yang didambakan oleh bangsa kita ini. Amin. Amin. Oke. Tidak terasa ya teman-teman, sudah berakhir waktu kita dalam jagongan kali ini. Nah, semoga kita semua dapat mengambil pelajaran yang sudah dipaparkan oleh beliau. Oke. Terima kasih teman-teman telah menyaksikan Manulu Media dalam acara jagongan kali ini. Semoga ilmu yang kita dapat kali ini bisa kita terapkan di kehidupan kita selanjutnya. Ya, dari saya mohon maaf apabila ada perkataan yang kurang pas dan salah kata mungkin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.